Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Yudi Sukma 94 Seniman Api. Seperti biasa teman-teman, saya akan menceritakan ya tutorial tentang pembuatan tiang lampu jalanan. Dari video sebelumnya saya akan menjelaskan tutorial dan pengukurannya ya teman-teman ya. Saya hanya mengupload video lagi kerja aja ya yang sebelumnya. Untuk saat ini saya akan menceritakan berapakah base plate yang diperlukan, ketebalannya sama ukurannya. Ya, mari kita langsung teman-teman. Di sini saya memakai base plate 12 mili ya teman-teman untuk alas bawah tiang gitu kan, untuk alas tiang. Kenapa teman-teman dipakai 12 mili? Biar dia kuat gitu kan. Kalau misalkan daya beban lampu dari atas itu dia benar-benar kuat gitu kan. Makanya di sini kita pakai yang 12 mili biar lampunya itu enggak roboh ya, kuat gitu kan. Di sini saya memakai ukuran base plate-nya ini 30 persegi ya. 30 persegi. Untuk ketinggian 7 meter. Untuk ketinggian 7 meter. Di sini kita lagi dipotong dulu nih teman-teman. Potong dulu sampai putus ya. Udah putus nih teman-teman. Udah putus kita langsung lanjut ke tahap pengemalan ya, tahap pengemalan base plate. Oke ini teman-teman, kita lanjut ke tahap pengemalan base plate ya. Jadi sebelum kita lubangin base plate-nya itu harus kita mal dulu ya, biar lubangnya itu enggak lari gitu kan. Kalau misalkan ini base plate-nya 30 persegi. Nah, kalau misalkan ini base plate-nya 30 persegi, kita mal dalamnya itu 200 persegi ya, 20 cm persegi. Nah, ini malan base plate-nya teman-teman. Nih, malan base plate-nya nih. Ini ke sini harus 200, ke sini harus 200 ya. Gitu kan. Jadi dia udah dibagi. Ya pertama-tama kita pasin dulu nih biar pas gitu malannya nih, biar pas. Jangan lupa kita semprot pakai pilok ya, pilok putih nih, pilok putih biar kelihatan gitu kan titiknya, ntar titik terang gitu kan. Pilok dulu, serot pilok dulu nih, serot set. Nah udah kita buka tuh, jadi deh ini kayak bintang ya teman-teman. 1, 2, dia ada 5 ya, 5 titik. Jangan lupa ini kita di titik dulu biar ntar ponannya itu enggak lari ya, mata ponannya itu gitu kan. Pertama-tama kita buka, nah gitu kan, set. Pertama-tama kita pantek ya, pantek nih pakai palu, tek. 1, 2, 3, 4, 5. Nah titik yang tengah itu teman jangan dibolongin ya, dia buat ntar ngeblender ya, buat blender tengahnya gitu kan. Kalau di sini blender yaitu blender api ya teman-teman, bukan blender buat masak ya. Kita mal lagi, satu lagi ya kan. Jangan lupa semprotin lagi ya teman-teman. Kenapa harus disemprot? Biar enggak kelihatan gitu kan, biar kelihatan. Di sini kita pakai pilok, semprot lagi kita, lagi.
kita kontak lagi ya. Sengaja saya tidak bunyikan suaranya ini karena keras teman-teman, takut teman-teman yang nonton pakai headset gitu kan ntar kaget gitu kan suara pantekannya. Nah gitu kan ya teman-teman, singkat video kita lanjut ke tahap pengeponan ya. Kita lanjut tahap ke pengeponan. Oke. Nah ini kita tahap ke pengeponan ya. Nah ini yang dinamakan mesin pon. Biasanya pakai bor, kalau misalkan pakai bor lama ya, padahal sama aja kan, cuman ini pakai hidrolik kita. Jadi kekuatannya dia daya tekannya itu lebih kuat gitu kan, dan lebih cepat. Dan jangan lupa teman-teman di ininya base plate-nya ini dipasin ya ke mata ponnya yang tadi sudah kita dimal. Ini ponnya kita pakai pon 18 untuk angkur 16. Kenapa harus pakai pon 18? Karena harus ada selisihnya ya, 2 milian. Biar itu si angkurnya itu longgar, ntar pas waktu kita memasang di lapangan itu dia bisa main gitu kan, gak seret gitu, dia gak seret. Ya lanjut pengeponan, baru 2 nih, 2 lubangnya baru 2. Kita ganjal ya ininya karena buat dinaikin ke atas. Dan ini yang dinamakan angkurnya ya teman-teman nih. Nah kita cek dulu sebelum kita ini cek dulu. Nah jadi ke lubangnya ini harus 20 cm ya, ke sini sama 20 cm. Nah ini angkurnya teman-teman, angkurnya ini 16 ya. Jadi buletannya itu 16 gitu, kalau misalnya behel 16. Nah ini harus pas ya, dia harus pas nih, jadi dia ada longgar-longgarnya gitu kan kalau misal kita pakai ponnya itu pon 18. Nah kita dari bawah nih itu dimasukin gini, teman-teman nih, saya masukin ya. Dari sini ntar kita lanjut ke tahap ngebobok ya. Singkat cerita kita langsung ngebobok ya, langsung kita proses pembobokan ya teman-teman ya. Bisa dibilang ini proses pelubangan gitu ya, pelubangan base plate. Kenapa sih harus dilubangin base plate-nya? Karena kalau misalkan nggak dilubangin, ntar kalau misalkan digalvanis itu timahnya galvanisannya itu ngendem di base plate-nya ini gitu kan. Kita dilubangin dulu nih base plate-nya. Dalam megang blender ini teman-teman kita harus benar-benar fokus ya, jangan sampai gemeteran. Kalau misalkan gemeteran ntar lubangnya bisa robah gitu kan. Santai, kalem gitu kan, memutarkannya ini juga kalem, cara memutarkannya kalem. Ini yang dinamakan bobok base plate gitu kan. Ini bahannya dari blender, ini yang dinamakan blender. Bahan blender nih, bobok dulu kita set sampai putus, ya teman-teman. Itu kan udah sampai putus, kita
antek ya pakai palu. Nah inilah hasilnya, lubang gitu kan, misalnya udah bolong ya, kita ambil dulu nih, kita ambil dulu. Satu lagi ya teman-teman ya, satu lagi kita bolongin lagi, satu lagi. Ya, jadi satu lagi ini teman-teman ya, nih udah dibolongin gini, sudah dilubangin gini, kita lanjut tahap ke penyetelannya ya, langsung ke tiang listriknya ya. Lanjut. Nah kita lanjut ya teman-teman nih ke pemasangan basepatnya nih, ke tiangnya. Sebelum dipasang kita ukur-ukur dulu ya, digurat dulu kita sesuai bottom tiang bawahnya berapa kita ukur. Di sini bottomnya 120 ya, jadi yang dinamakan bottom itu bawahnya, bawah tiangnya paling bawah. Gurat-gurat dulu kita, gurat-gurat dulu menyesuaikan bottom bawah ya teman-teman. Ukur dulu nih, ukur dulu. Nah sesudah diukur teman-teman, kita kasih cantolan ya, nih cantolan buat pegangannya ini ke tiang. Nah gini kan, biar tiangnya itu nggak lari, dia nggak lari. Ini set, pas sudah dipas, diukur-ukur sama tiangnya, pas garisnya cantum gitu lah, dicantum dulu biar kuat, benar-benar kuat ya teman-teman, biar ntar pas di las basepatnya ini dia benar-benar diam gitu kan. Nah sini kita lanjut langsung pemasangan ya, pemasangan ribnya. Oke teman-teman, lanjut kita pengelasan basepad ya. Sebelum dipasang rib basepatnya itu dilas dulu ya teman-teman. Oke, kita las dulu. Nah, dan ini hasilnya nih teman-teman, yang tadi saya udah las dulu ya. Udah dilas dulu nih. Selanjutnya kita pemasangan rib ya, yang dinamakan rib.
rip buat base plate-nya ya, biar dia kuat gitu kan, tahanan, biar kokoh gitu kan. Kita dalam pengelasan base plate ini harus benar-benar kuat gitu kan, harus benar-benar kuat. Dan pemasangan ripnya dia biar benar-benar kuat. Nah ini deh teman-teman nih, ripnya nih. Di sini saya menggunakan ripnya dengan ketebalan ripnya itu 6 mili ya, 6 mili. Jangan lupa itunya diserong ya, buat yang deket lasannya. Nah itu biar dia nggak kena ke lasan yang tadi, diserong gitu, biar tambah daya kuatnya itu makin benar-benar kokoh gitu ya. Dan ini panjangnya kita pakai 15 cm dan tingginya itu 7 cm ya teman-teman. Ya, mari kita cantum dulu. Oke, sudah kita cantum nih teman-teman ya. Kita pakainya itu 4 ya. Setiap sudut kita pakainya 4 gitu kan. Setiap sudutnya pakainya 4 ini set. Jadi jangan kena lubang ini. Lubang buat anggurnya. Kita pakai 4 rib ya, 4 rib, bisa dinamakan siriban ini ya. Kita pakai 4, 1 baru 2 ya, 2. Nah, kita pasang lagi. Satu lagi, pasang lagi, satu lagi ini. Ini baru dicantum doang ya teman-teman, biar ntar di lasnya dia enggak meleot gitu kan. Set. Enggak meleot. Ntar di situ, di sini kita balik lagi, kita putarin lagi, baru 3 pasang gripnya, pasang lagi 1 ya kan, pasang lagi 1. Ini baru dicantum-cantum doang ya teman-teman, belum kita dilas nih. Oke, dan udah jadi ini 4 ribnya, tinggal berikutnya kita tahap pengelasan rib ya. Oke, let's go ke pengelasan rib. Sebelum pengelasan rib teman-teman gitu kan, ini harus benar-benar kuat kita ngelasnya dan benar-benar kokoh, karena ini tiangnya adanya kita di jalan raya kan, harus demi keselamatan kita semua gitu kan. Jangan sampai tiangnya udah didiriin, udah ada lampunya, kekuatannya itu nggak kuat gitu kan. Ini demi kebaikan kita semua. Ngelasnya itu jangan asal-asal ngelas gitu kan. Kita harus benar-benar paham dalam pengelasannya ini gitu kan. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pengelasannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap pengelasan ya. Tahap pengelasan. Dalam pengelasannya ini kita harus benar-benar kokoh, kuat, dan menjaminkan gitu kan. Iya.
Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan ya, tutorial pemasangan base plate dari awal ke tiang lampu listrik sampai selesai. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman yang pengen jadi tukang las ya. Semoga tutorial-tutorial saya bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel kami biar kami terus berkarya apa yang kami buat setiap hari. Teman-teman pada tahu gitu kan, dan masih banyak motif tiang listrik PGU, ada solar cell, ada hikmah, ada lampu T, dan masih banyak yang lain. Ya begitulah dari saya teman-teman, jangan lupa dukung ya. Caranya like, komen, subscribe, dan share biar teman-teman gak ketinggalan apa yang saya kerjakan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.